Cerita bermula dengan memperlihatkan sekelompok remaja yang akan berwisata ke sebuah pulau tak berpenghuni. Mereka adalah Kate, Yus, Daus, Markus, Lily, dan Kai. Lalu tidak lama kemudian disusul juga oleh Ben yang merupakan keponakan Lily. Setelah semuanya berkumpul, mereka bertujuh pun langsung menuju hotel menggunakan sebuah perahu yang dinahkodai oleh seorang pria bernama Azan yang akan menjadi tour guide selama perjalanan mereka. Selain itu, Azan juga merupakan warga asli sana yang sudah tahu betul dengan keadaan pulau itu. Sesampainya di hotel, Kai terlihat kurang senang melihat kedekatan Kate dengan Ben karena dirinya sudah lama memendam perasaan pada Kate. Selang beberapa saat, adik tirinya Kate yang bernama Kitty secara kebetulan juga liburan di sana bersama teman-temannya. Dan perlu diketahui bahwa hubungan Kate dengan Kitty ini kurang akrab sehingga sering terjadi cekcok di antara mereka. Ditambah lagi sekarang mereka harus liburan bersama dengan tour guide yang sama. Setibanya di kamar hotel, Kate dikejutkan oleh suara pertengkaran antara seorang pria dan seorang wanita bernama Molly. Akan tetapi anehnya suara perdebatan itu hanya didengar oleh Kate saja, sementara Lily yang berada tak jauh dari sana tak mendengar apapun. Karena merasa khawatir dengan Kate, Lily pun mencoba menghampirinya yang ternyata selama ini Kate sering mengalami hal seperti itu. Mengetahui itu, Lily pun meminta Kate untuk tidak memikirkannya lebih lanjut disebabkan sekarang mereka sedang liburan. Malam harinya terlihat Kai terus memperhatikan Kate dan dirinya berencana memberikan sebuah gelang, namun selalu gagal karena Ben selalu dekat dengan Kate. Dan saat Kate melihat ke arah Ben yang akan membakar rokok sampurna kretek kesukaannya, tiba-tiba dirinya melihat sesosok ibu-ibu, tapi sosok itu kembali menghilang saat Ben tak jadi membakar rokok sampurna kreteknya itu. Singkatnya, saat pagi cang mereka semua termasuk Kitty dan teman-temannya menaiki sebuah perahu untuk mengelilingi pulau dan berenang di sekitarnya. Dan di tengah perjalanan mereka semua merasa takjub ketika melihat sebuah pulau yang tak berpenghuni, sehingga Daus pun bertanya pada Azan apakah mereka bisa singgah di pulau tersebut. Akan tetapi Azan dan rekannya yang bernama Dadang melarang mereka untuk pergi ke pulau itu sebab pulau itu merupakan sebuah pulau terlarang yang tak boleh dikunjungi oleh siapapun. Dan saat berenang, tiba-tiba Kate dikejutkan oleh sebuah tengkorak manusia yang muncul tepat di hadapannya. Dan terlihat juga banyak tulang manusia yang berserakan di dasar laut. Tidak lama kemudian mereka semua naik ke atas perahu, namun Kate masih belum terlihat. Lantas Kai pun langsung turun dan menyelam untuk mencari Kate. Beruntungnya Kai berhasil menemukan Kate walaupun sudah tak sadarkan diri. Yang mana saat Kai berusaha mengangkat Kate ke perahu, sekilas kita diperlihatkan dengan sebuah mimpi yang dialami oleh Kate, di mana pada mimpi itu tampak seorang dukun seperti sedang berusaha melakukan pengusiran setan. Hingga pada akhirnya Kate kembali tersadar dari pingsannya dan terlihat wajahnya sangat ketakutan. Kemudian Azan pun bercerita bahwa semua pulau yang ada di sekitaran memiliki cerita legenda masing-masing, di mana pulau terlarang yang mereka lihat sebelumnya juga memiliki sebuah cerita di masa lalu yang mengerikan, yang mana dulu hampir 200 tahun yang lalu pulau itu pernah diisi oleh warga kampung hingga sesuatu terjadi di mana seorang wanita bernama Molly mengutuk seluruh penduduk pulau yang menyebabkan seluruh penghuni pulau tewas secara tak wajar. Dan sampai hari ini tidak ada satupun mayat dari para penghuni pulau itu yang ditemukan. Bahkan menurut legenda, kutukan Molly di pulau masih ada yang berlaku sampai sekarang. Wah, mulai nyeremin nih ceritanya. Kurang percaya ke cerita itu? Setelah Azan dan Dadang selesai menceritakan kisah pulau terlarang, Kitty dan teman-temannya menyampaikan kalau kelompok Yus penakut karena mempercayai hal tersebut. Mendengar itu, Kai dan Daus pun tidak terima dan mereka mengatakan bahwa kelompok Kitty hanyalah sekelompok orang yang bermulut besar. Perseteruan kedua kelompok ini membuat kelompok Kitty akhirnya menantang kelompok Yus untuk membuat sebuah taruhan, dan bagi siapa yang kalah dalam taruhan ini, maka mereka harus menginap di pulau terlarang. Sialnya di tengah permainan berlangsung, lagi-lagi Kate mendengar suara teriakan dan suara minta tolong, di mana suara ini membuat Kate terdiam secara tiba-tiba hingga pada akhirnya menjadi penyebab kalahnya kelompok Yus dalam permainan itu. Dan mau tak mau, kelompok Yus pun harus bermalam satu malam di pulau terlarang yang sangat mengedankan sekali. Coba, Kak. Singkat cerita, saat pagi cang kelompok Kitty pun mengantar kelompok Yus menuju pulau terlarang tanpa sepengetahuan Azan dan Dadang. Sesampainya di sana, bukannya merasa ketakutan, mereka justru bersenang-senang seakan tidak ada kejadian apapun yang membuat mereka merinding.
Sore harinya mereka pun mulai memasuki hutan lebih dalam dan menemukan bekas pemukiman desa kuno yang menunjukkan kalau pulau itu pernah dihuni oleh manusia di masa lampau. Di mana saat itu Daus yang berada di depan malah membuka ikatan tambang dan mulai masuk ke desa tersebut. Suasana yang gelap tidak membuat mereka merasa takut sama sekali, justru mereka dengan beraninya merusak benda-benda yang ada di sana, bahkan berani untuk membuat lelucon tentang jurik. Kasihan baru dak teh. Main-main pun tak payahlah sampai macam ni. Hantu galah, hantu pontianak mesti best. Tu kita nak stay kat sini. Malam harinya Ben terbangun dan melihat pintu terbuka dengan sendirinya, lantas dirinya pun memberanikan diri untuk memeriksanya dan tak melihat apapun. Saat semuanya sudah tertidur lelap, tiba-tiba saja Kate terbangun dan secara mengejutkan dirinya melihat teman-temannya dalam kondisi yang tak wajar. Selepas semuanya berbaring, Kate dikejutkan dengan suara keributan dari luar. Karena merasa penasaran, Kate pun memutuskan untuk memeriksanya, dan di sana Kate melihat kejadian masa lalu di pulau tersebut. Yang mana di sana terlihat seorang wanita bernama Molly sedang menangisi suaminya yang telah dibunuh oleh sekelompok warga tanpa alasan yang jelas. Karena merasa emosi, Molly pun memutuskan untuk bersekutu dengan Syaiton dan membuat sebuah kutukan untuk mengutuk seluruh warga yang ada di pulau. Selain itu, Molly juga bersumpah kalau kutukannya akan selalu ada di pulau itu dan tak akan pernah hilang sampai kapanpun. Keesokan paginya saat terbangun, Kate merasa kalau kejadian semalam yang dirinya lihat hanyalah sebuah mimpi belaka. Setelah semuanya terbangun, mereka pun segera pergi ke pantai untuk menunggu penjemputan karena tantangan mereka telah berakhir. Namun sialnya saat sampai sore hari tidak ada satupun yang datang menjemput mereka, sehingga mereka kini harus kembali bermalam di pulau tersebut. Sementara di tempat lain, kelompok Kitty sangat merasa senang karena berhasil ngeprank kelompok Yus agar terjebak di pulau terlarang dan berencana akan menjemput mereka di keesokan harinya. Kau cakap apa tadi? Kau pergi mana? Dan untungnya lelucon mereka itu ketahuan oleh Azan. Setelah memarahinya, Azan pun lalu mengirimkan pesan suara pada kelompok Kate agar mereka tak masuk ke dalam wilayah bekas pemukiman desa yang ada di pulau tersebut. Tapi sayangnya semua sudah terlambat, seperti yang kita lihat pada malam sebelumnya, di mana kelompok Kate sudah masuk ke dalam pemukiman tersebut. Malam harinya di pulau terlarang, saat Kate dan yang lainnya sudah tertidur, Yus dan Daus justru terbangun dari tidurnya lalu segera menjauh dari yang lainnya. Di mana mereka terbangun ini bukan gara-gara diganggu oleh kejadian mistis, melainkan ingin empludan. Dan sialnya tanpa mereka sadari mereka melakukannya di atas kuburan Molly, sehingga tanpa sengaja menendang batu nisan kuburan itu, sehingga membuat Molly si kuntilanak pun terbangun. Hihihi. Jadi sian saya merekam tengah malam jam 1:30, takut ada yang mengetuk pintu memanggil-manggil. Sementara itu Kate lagi dan lagi dirinya mengalami mimpi yang mana dirinya kembali melihat sebuah kejadian masa lalu di desa pulau terlarang. Di mana saat itu Kate melihat seluruh warga desa bersama ketua desa sedang mencari Molly karena mereka sudah mengetahui kalau wanita itu telah bersekutu dengan iblis. Sesudah Molly ditemukan oleh para warga, Molly yang kini sudah bersekutu dengan iblis pun langsung melakukan pembantaian kepada para warga dengan sangat-sangat mengedankan sekali. Kembali ke Yus dan Daus, setelah selesai melakukan empludan, tiba-tiba saja Daus ditarik oleh sesosok makhluk dan menghilang dalam sekejap. Melihat itu Yus pun sangat ketakutan dan langsung berlari tiba paretot menghampiri teman-temannya dan memberitahu mereka tentang kejadian yang dialaminya. Mendengar itu teman-temannya pun langsung pergi bersama-sama untuk mencari Daus. Weh, Daud! Tapi naasnya setelah mencari ke segala arah mereka belum juga menemukan Daus. Sementara itu Daus sendiri terlihat dirinya sedang berada di sebuah gua misterius dengan tubuh yang terikat di atas batu. Di mana tak lama kemudian Molly muncul dan langsung menghabisi Daus yang malang dengan sangat kejam. Keesokan harinya Azan bersama kelompok Kitty pun berangkat menaiki perahu untuk menyelamatkan kelompok Yus di pulau terlarang. Namun sialnya di tengah perjalanan tiba-tiba saja perahu yang mereka naiki rusak sehingga perjalanan mereka sedikit terganggu. Sementara itu di pulau terlarang mereka terus mencari Daus, namun hasilnya tetap saja sama, mereka tak berhasil menemukannya. Di sisi lain Markus yang berada di gubuk, dirinya dibunuh oleh wanita terkutuk itu.
Dan saat kembali ke gubuk, mereka dikejutkan ceceran darah Markus. Melihat hal tersebut, mereka pun memutuskan pergi ke pantai untuk mencari jaringan. Setelah berhasil mendapatkan jaringan, mereka pun dikejutkan oleh pesan suara yang berasal dari azan, di mana pesan suara itu berisi tentang larangan memasuki desa di dalam hutan terlarang karena desa itu dulunya pernah diserang oleh Molly yang telah bersekutu dengan iblis. Untuk menghentikan kutukan dari Molly itu, penduduk desa pernah memanggil seorang dukun, akan tetapi kutukan itu terlalu kuat sehingga dukun pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan mengubah sebuah patung menjadi sebuah mantra, sehingga patung-patung itu menjadi perisai pelindung pulau. Mendengar itu, seketika mereka pun langsung terdiam, sebab mereka menyadari kalau mereka telah merusak perisai yang membuat Molly kembali bangkit. Tak lama kemudian mereka pun merasa bahagia ketika melihat perahu yang dinaiki oleh azan datang ke pulau. Akan tetapi perasaan bahagia itu lenyap dalam sekejap karena tiba-tiba saja perahu itu langsung ngebeleduk amburadul lalocotan. Do we have to go back there? Karena merasa tak ada harapan lagi bagi mereka untuk bisa keluar dari pulau terkutuk ini, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari jalan keluar dengan memperbaiki apa yang telah mereka rusak di dalam desa. Setelah selesai memperbaiki secara tak sengaja, mereka menemukan kuburan Molly. Oleh karena itu mereka pun langsung menggali kuburan itu hingga menemukan sebuah tengkorak. Di waktu yang sama lagi dan lagi, Cat mendapatkan penglihatan masa lalu, di mana dirinya melihat hubungan yang dijalani oleh Molly dengan suaminya yang bernama Cheng Li. Hubungan itu ternyata mendapat larangan dari penduduk pulau dan mereka pun membunuh Cheng Li karena Cheng Li adalah orang asing yang tidak berasal dari pulau tersebut. Dan hal inilah yang membuat Molly marah, kemudian mengutuk penduduk pulau atas ketidakadilan mereka. Setelah mendapatkan penglihatan itu, kemudian Cat pun mengajak teman-temannya untuk mencari cara agar dapat mematahkan kutukan Molly. Awalnya mereka tak tahu cara untuk mematahkan kutukan tersebut hingga pada akhirnya Cat memberitahu mereka tentang mimpi yang dialaminya. Yang mana dari mimpi itu Cat mendapat kalau mantra kutukan tersebut berasal dari sebuah gua. Lalu mereka pun mulai mencari gua yang dimaksud oleh Cat hingga sampailah mereka di pinggir sungai. Tapi tiba-tiba saja Molly muncul membawa Lily. Sesudah kejadian itu mereka pun memutuskan untuk beristirahat lebih dulu dan akan melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Meskipun sedang beristirahat, mereka tidak luput dari gangguan Molly si kuntilanak, di mana Molly kembali muncul dan menculik Yus, sehingga kini dari 7 orang itu hanya tersisa 3 orang, yaitu Ben, Kai, dan Cat. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk menemukan gua tempat Molly berada. Hingga pada akhirnya mereka bertiga berhasil menemukan sebuah gua dan langsung masuk ke dalamnya. Dan di sana mereka menemukan wanita terkutuk itu baru saja membunuh Yus dan melahap darahnya. Melihat kedatangan Cat, Kai, dan Ben, Molly pun mencoba untuk menyerang mereka sehingga terjadilah pertarungan yang cukup sengit. Di mana saat Kai dan Ben sedang berusaha untuk membunuh iblis itu, Cat pun mencoba mencari sesuatu yang dapat mematahkan mantra kutukan Molly. Dan di sini Cat pun berhasil menemukan sebuah boneka milik Molly, pemberian dari suaminya di masa lalu. Namun saat Cat ingin mengambil dan membawanya pergi, Molly langsung berusaha meraihnya, tapi beruntungnya Kai dan Ben berusaha mengalihkan perhatian Molly. Bahkan mereka berdua rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan Cat karena mereka berdua sama-sama menyukai Cat. Cat yang saat itu kabur dirinya sampai di kediaman Molly dan suaminya di masa lalu. Yang mana di sana Cat pun kembali melihat kilasan masa lalu, yang mana Molly dulunya ternyata sempat hamil dan hampir memiliki seorang anak. Dan pada saat itu juga Cheng Li memberikan sebuah boneka buatannya sendiri sebagai hadiah untuk anak mereka nanti kalau anak itu sudah terlahir. Tak lama kemudian Molly datang dan langsung menyerang Cat, di mana serangan Molly terhenti ketika Cat memanggil nama Molly. Selain itu di sana Cat juga berucap seperti ucapan Cheng Li dahulu kalau mereka tidak akan pernah berpisah. Entah kenapa pada momen itu Molly langsung bersedih hati menangis pilu mengingat kepada mendiang suaminya. Kemudian Cat pun meminta satu hal kepada Molly untuk menyudahi semua kutukan itu dan melupakan kejadian di masa lalu karena semuanya sudah terbalaskan. Dan sebelum menghilang ke alam baka, Molly yang sudah mencabut kutukannya pun langsung mendorong Cat ke air.
Di mana saat itu tiba-tiba Kate pun terbangun dan menemukan bahwa waktu telah berputar kembali ke titik di mana dirinya hampir tenggelam dalam perjalanan berperahu sebelumnya. Dan ternyata segala kejadian yang nampaknya tak dialami oleh Kate sebelumnya hanyalah sebuah mimpi belaka. Dan tentunya hal itu membuat Kate merasa bahagia sekaligus merasa lega karena akhirnya dirinya dapat kembali bertemu dengan teman-temannya. Dan di akhir cerita, Kai pun memberikan gelang kepada Kate yang sudah disimpannya selama ini sambil mengungkapkan perasaannya. Tentunya Kate yang sama menyukai Kai pun sangat merasa senang dan menerima gelang itu. Dan sesampainya di hotel, mereka pun empludan untuk yang pertama kalinya. Tamat ending yang sangat mencurigakan dan akhir yang mengempludkan. Menurut kalian macam mana tentang film ini? Ini filmnya film Asia sih, dari apa itu, negara Malaysia kalau saya. Menurut saya film-film seperti ini seru, tapi saya tuh suka rada sian mengeditnya itu, tidak suka tiba-tiba ada jump scare yang tiba-tiba muncul kepala gimana gitu, rada bukan nggak mau. Makanya saya jarang-jarang lihat-lihat dulu filmnya, suka menggeber-geruas dan sangat mengajikan sekali. Emang sih kalau dari film Asia Malaysia jauh cerita-ceritanya sama seperti film horor Indonesia, kan memang masih Asia, beda sama yang luar. Pasti film-filmnya paling psikopat ataupun genre horornya itu, ataupun apa gitu. Paling juga yang populer itu Conjuring paling. Oke, akhiri saja lah karena saya sian, ada merinding kayak tengah malam. Udah mau jam 2 tuh, tadi setengah 2. Akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Hihihihi.